Halo sobat, ini kondisi pohon kopi arabica kita memasuki usia 20-an bulan, hampir 21 bulan sobat ya. Ini sudah saya petik panen yang ke-6 ataupun ke-7 ya di musim ini. Nah, ini metode tanam konvensional ya sobat, dimana jaraknya ini 2 meter sampai 2,5 meter jarak barisnya ya sobat ya. Ini tadi sudah saya panen tadi ya, sudah saya kutip, dan jarak barisnya ini 3 meter, jarak gangnya 3 meter ya. Jarak barisnya tanam ini 2 sampai 2,5 meter ya itu. Nah, ini mau saya bandingkan sistem tanam konvensional tradisional ini 2 kali 3 meter ataupun 2,5 kali 3 meter ini dengan sistem pagar dan juga dengan sistem tumpang sari sobat. Nah, ini kalau ini sistem tumpang sari, saya tumpang sarikan dengan terong Belanda. Ini sobat, terong Belanda ya. Nah, ini oke, begini kondisi pohonnya ya. Dan ini juga sistem pagar dengan jarak tanam 1 sampai 1,25 meter. Nah, hari ini belum saya kutip, belum saya panen sobat. Masih area yang konvensional saja yang masih saya kutip. Itu sobat ya. Nah, ini terong Belanda mau saya tumpang sari lagi. Ini nanti saya tanam jagung ya di sebelah ini. Nah, ini konvensional sobat ya. Ini buahnya. Nah, ini sobat nih. Ini belum saya panen di hari ini. Ini belum saya kutip di hari ini. Nah, ini konvensional ya. Bagaimana dengan sistem pagar? Begini sobatnya sistem pagar. Ada yang masih berbunga, buahnya juga ada sebagian yang sudah merah. Ada yang begini. Ada yang gede juga, ini udah pohonnya dan juga buahnya juga sudah ada yang matang. Kita lihat di sini. Ini ada juga. Nah, sebagian merah, sebagian masih hijau. Dan sistem pagar. Saya tidak merekomendasikan teman-teman harus pilih salah satu sistem tanam. Semua baik menurut saya, sistem pagar, sistem tradisional, ataupun sistem tumpang sari. Karena apa? Karena yang paling penting bagi saya itu, mohon maaf ya, ini hanya berdasarkan pengalaman saya sobat ya. Berdasarkan pengalaman saya, dimana sejak kecil sudah bertani, kakek saya juga petani kopi, dan juga saya petani kopi. Dimana yang paling penting itu menurut saya itu cara tanamnya itu adalah pemeliharaan. Apakah itu sistem tanam pagar, konvensional, ataupun tumpang sari, menurut saya itu cara perawatan yang paling penting. Itu apa? Pertama, pembersihan dari gulma. Sobat ya, ini saya bersihkan gulma ini ya. Dalam sistem pagarnya juga banyak gulmanya. Jangan mau percaya sama orang yang bilang sistem pagar itu tidak ada gulma. Itu bagi saya itu omong kosong itu. Selalu ada, pasti ada gulmanya. Yang kedua, pemberian pupuk. Terserah pupuknya itu apa sobat, mau pupuk kimia, mau pupuk organik, tidak masalah. Yang penting itu kalau boleh 2 sampai 3 bulan berian pupuk, baik sistem tabur ya ataupun sistem spray, tergantung teman-teman. Nah, ini sudah 2 mingguan lebih tidak saya spray sobat. Jangan tiru seperti itu ya. Jadi kalau boleh, kalau spray 2 minggu sekali pestisida dan juga vitamin. Kalau pemberian tabur itu kalau boleh 2 sampai 3 bulan sekali.
sistem pagar lebih banyak dibandingkan sistem tradisional. Contohnya sistem tradisional, contoh sini saya beri pupuknya itu 1 genggam, sistem pagar setidaknya 2 genggam. Kalau tumpang sari 3 genggam. Supaya apa? Supaya keterbutuhannya tanaman itu tercukupi. Jadi tidak ada istilah perebutan nutrisi itu sobat ya. Ya, kan lebih baik semua tanamannya berkembang dengan baik ya kan. Jangan hanya kopinya aja tapi yang tanaman lain tidak baik gitu. Nah itu yang ketiga tadi itu pemberian pupuk. Yang keempat itu adalah pemangkasan agar sirkulasi udara dan juga cahaya matahari dapat masuk ke dalam batang kopi gitu sobat ya. Nah jadi tadi pembersihan lahan dan juga pemberian pupuk melalui tabur, terus penyepraian juga pestisida dan juga vitamin. Dan keempat itu pemangkasan. Nah gitu ya sobat, khusus untuk yang sistem pagar teman-teman sebaiknya itu jangan di bawah 1 meter jarak tanam sobat. Kalau boleh itu paling dekat 1 meter. Kalau menurut saya sih 1,25 yang paling ideal. Karena saya punya ini, contohnya ini 1 meter ini. Beberapa saya coba 1 meter jarak tanamnya, tapi hasilnya kurang baik. Ini 1 meter sobat, ini hasilnya kurang baik. Lebih mending dibandingkan dengan 1,25 meter. Memang beda sedikit, tetapi efeknya sangat besar. Tuh sobat. Nah ini sudah ada buahnya. Sedangkan yang jarak 1 meter ini, nah ini nggak ada ini. Hanya rimbun aja. Gitu. Ya sobat ya. Jadi menurut saya jarak tanam itu kalau boleh 1,25 meter. Oke. Nah, supaya apa? Supaya tidak terlalu rapat. Kecuali teman-teman mau mangkas-mangkas terus. Nah, itu dan cerita. Kalau mangkas-mangkas juga terus kan ya membutuhkan waktu juga kan, dan juga tempat perletakan buahnya juga berkurang kalau cabang-cabangnya dipangkas terus. Oke sobat, demikian dulu ya sekilas info ya. Terima kasih sebelumnya sobat. Semangat bertani ya. Sehat selalu. Thank you. Sekedar informasi.